hasil-hasil apapun itu, hasil lab apapun itu cuma sebagai pendukung dari data primer ini. Klik tombol berikut agar tidak terjebak dengan madu sirupan, oplosan, dan sintetis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari madu SOS. Teman-teman, pagi ini kita mau membahas tentang obrolan kecil sebenarnya ini teman-teman ya. Kita mau menghimbau sebenarnya kepada praktisi maupun kepada pelaku penjual ataupun peternak di Indonesia, bahwasanya kita itu sebagai peternak, sebagai penjual, sebagai pengepul itu lebih baik menguasai madunya, lebih baik kita pelajari karakteristiknya ini, terutama untuk lebah mellifera ya, Apis mellifera, karena lebah Apis mellifera ini lebah yang digembala sehingga kita tahu, kita menguasai ini lokasi ini dominan nektar ini lokasi ini dominan nektar ini, aromanya seperti apa, rasanya seperti apa, karakteristiknya seperti apa, apakah encer, apakah bisa kental, apakah mengkristal atau tidak, atau yang lain sebagainya, atau gasnya tinggi atau tidak bergas, itu kita kuasai madunya. Janganlah kita sebagai penjual, sebagai praktisi itu saling menjelekkan satu sama lain. Ini madunya si A ini baunya apa, madunya si B ini rasanya nggak enak, madunya si C ini pahit, madunya si D ini seperti apa. Nggak perlu, itu nggak perlu teman-teman. Kita cukup kuasai, kita bisa edukasi kepada calon pembeli kita. Dengan begitu, kita lebih mengena kepada pembeli. Pembelinya sudah paham, sekalinya dia sudah paham, dia nggak peduli teman-teman. Mau ini mengkristal atau ini apa, dia yang penting dia itu paham bahwa ini madunya murni. Jadi setelah teman-teman menguasai madunya, teman-teman bisa paham ini karakteristiknya seperti apa, benar-benar yakin ini murni dari alam, murni dari nektar, entah itu nektar bunga ataupun ekstra floral. Teman-teman kalau butuh data itu enak. Tinggal teman-teman butuh apa? Data SNI silahkan di lab. Tapi itu bukan sebagai primer ya, bukan sebagai acuan utama. Acuan utamanya ini akarnya tadi. Teman-teman sudah pegang akarnya ini. Benar-benar yakin ini madunya murni. Sesuai dengan karakteristiknya. Nah, ini cuma sebagai pendukung ini, hasil-hasil apapun itu, hasil lab apapun itu, cuma sebagai pendukung dari data primer ini, teman-teman. Karena data ini sebenarnya bisa dimanipulasi, semua itu bisa dimanipulasi. Apalagi yang berurusan dengan uang, berurusan dengan tulisan ini bisa dimanipulasi. Karena saya yakin mau kita uji dimanapun itu, di lab manapun itu, yang namanya laboratorium itu pasti bisa membuat seperti apa keinginan mereka. Anggap saja SNI, madu pabrikan itu bisa menyesuaikan dengan standar SNI loh teman-teman. Dengan harga yang murah bisa disesuaikan dengan standar SNI, sudah ber-BPOM, sudah labelnya halal, sudah aman sekali ini dijual. Tapi ternyata itu buatan pabrik. Enzim diatase bisa dibuat. Apapun itu bisa dibuat, indikator SNI itu bisa dibuat di pabrik teman-teman. Karena mereka punya standarnya, mereka bisa buat. Saya yakin untuk standar lab manapun pasti juga bisa dibuat sedemikian rupa. Maka dari itu kita kembali saja kepada fitrahnya lebah sesuai An-Nahl 6869. Fitrahnya lebah dan fitrahnya madu itu seperti apa? Lebah menghisap apa, kemudian hasilnya nanti seperti apa. Sudah gitu aja. Sesuai firman Allah, karena Allah tidak akan mengingkari firman-Nya. Kemudian bagi para konsumen atau end user atau pembeli madu yang memang untuk dikonsumsi sendiri, saran saya adalah teman-teman itu bisa menguasai madu favoritnya, minimal itu 1 atau 2 madu favoritnya. Belajarlah kepada siapapun itu, karena saya yakin di Indonesia ini banyak praktisi yang masih jujur di jalur kemurnian. Ya teman-teman bisa belajar dari mereka karakteristik madu,
bagaimana rasanya aromanya yang murni maupun yang mengandung gula ataupun yang full pakan gula, seperti itu teman-teman. Jadi sekali kita bisa menguasai madunya, saya memposisikan sebagai konsumen ya, saya suka madu randu dan kaliandra teman-teman. Saya kuasai karakteristiknya seperti apa, rasanya, nikmatnya seperti apa, aromanya seperti apa, kalau diminum itu bagaimana sensasinya, nanti keluar aroma saat di mulut itu seperti apa. Itu sudah punya pegangan, teman-teman sudah punya pegangan, bebas mau beli ke siapapun, bebas. Karena teman-teman sudah punya modal. Sekali kita bisa menguasai karakteristik madunya, kita tidak mudah tertipu. Oh ini rasanya ada indikasi gulanya ini. Oh ya sudah, si itu penjual yang itu kita blacklist. Nggak perlu kita jelek-jelekan juga nggak perlu, kita blacklist saja dari daftar kita. Terus, oh ini penjual ini madunya murni, sesuai dengan karakteristik yang murni, aroma rasanya, nikmatnya, warnanya, dan lain sebagainya. Kita checklist, oh ini dia menjual madu yang murni. Tapi terlepas dari itu kita tetap harus kontrol, setiap kita beli madu, kita harus cek dulu ini, madunya seperti apa, murni atau tidaknya, seperti itu. Jadi mungkin cukup sekian ya teman-teman, himbauan kita kali ini. Semoga kita sebagai praktisi di perlebahan dan permaduan di Indonesia ini tidak saling menjelekkan satu sama lain, tidak menggiring opini ke suatu titik tertentu, tapi kita lebih ke edukasi. Memang ini tidak mudah untuk pemula atau bagi teman-teman yang lain mungkin tidak semudah ini, tidak segurih apa yang saya bicarakan, mungkin agak sulit untuk mengenalinya atau prosesnya lebih lama, enggak apa-apa, kita berproses kok teman-teman. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Apabila ada salah kata kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Silahkan like, komen, subscribe channel ini, share video ini supaya lebih banyak lagi yang tahu. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.